Sudah jadi orang ngalam nih. Ya, bahasanya ngalam itu pokoknya dibalik-balik gitu ya bahasa ngalam. Oh iya Bapak, saya juga Minum pertama juga bingung. minum ipok ya. Minum kopi. Nayamul lumayan. Baik Bapak Ibu, tengah-tengah kita sudah ada narasumber untuk webinar ke-6 Kompil PKG ini. Marilah segera kita mulai. Nanti yang lain karena jam-jam segini nih ada yang masih ngajar Pak. Ada yang nimbrung, masbuk. Tapi nanti juga ada rekaman videonya nanti sehingga malam-malam hari bisa dipelajari kembali. Baik, Bapak Ibu, jam 1 lebih kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini Surabaya cukup cerah ini Pak. Kita bisa bertemu kembali pada agenda kita yang rutin setiap bulan. Awal bulan adalah webinar, nanti akhir bulan adalah diklat. Sesuai kebutuhan Bapak Ibu bahwa pengisian di administrasi di PMM harus ada unsur ya webinar dan diklat. Nanti juga mungkin barangkali best practice kita akan coba nanti bulan selanjutnya ada unsur best practice-nya. Baik Bapak Ibu, seperti yang telah kita baca semua ya, bahwa webinar kita kali ini adalah mengangkat sebuah tema psikologi positif, rahasia meningkatkan kesejahteraan siswa. Ini judul yang idenya memang dari Pak Ilham ya. Nanti kita mendengar bagaimana yang dimaksud dengan psikologi positif dan implementasinya terhadap meningkatkan kesehatan siswa, tapi ya bukan secara materi ya. Kesejahteraan dalam pengertian yang psikologis juga ya. Sejahtera itu nggak harus duitnya banyak ya, tapi nyaman, tidak ada bullying misalnya, itu juga termasuk barangkali itu sejahtera. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, sebelum narasumber menyampaikan materinya, kita mendengarkan atau menyanyikan ya lagu Indonesia Raya bersama-sama. Untuk itu kami serahkan kepada Pak Edi untuk memutarkan minasbuannya Indonesia Raya. Monggo Pak Edi. Ya Pak, mohon izin untuk share screen. Pak Bambang, mohon izin untuk dijadikan co-host Pak, yang akun satunya lagi Pak. Ya, halo Pak Edi, gimana Pak? Belum kasih co-host Pak, yang satu Pak. Belum bisa share screen karena belum dijadikan co-host. Iya, bentar. Yang satunya ya? Yang satunya, ya. Dua gadget ya Pak Edi ya? Oh ya, sebentar Pak. Ini Pak. Saya co-hostkan Pak. Nah, sudah. Berarti Pak Edi 2 gadget, terus Pak Oni juga kayaknya 2 gadget. Pak Oni 1 atau 2 Pak Oni? Sekalian saya co-hostkan. 1 Pak ya. Ya, monggo Pak Edi, sudah.
Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi dan Bapak Ibu semua yang telah menyanyikan lagu Indonesia Raya, wujud nilai-nilai kebangsaan kita terhadap Indonesia, apalagi ini di bulan Agustus adalah bulan-bulan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, dan kita harus tetap bangga sebagai Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan berikutnya adalah marilah kita sama-sama berdoa agar pelaksanaan webinar nasional yang ke-6 ini melalui Kombel PKGI. PKGI singkatan dari peningkatan kompetensi guru Indonesia, Pak Ilham. Jadi kita berharap bisa meningkatkan kompetensi, tapi ya kompetensi profesional. Sedangkan 3 kompetensi yang lain mungkin Bapak Ibu bisa mengembangkan di tempat kerja masing-masing. Kepribadian, mungkin sosial juga, religion juga ya diantaranya. Marilah kita sama-sama berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Untuk yang beragama Islam, mari kita berdoa bersama-sama dengan saya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqah warzuqna tibaa warinal batila warzuqna ijtinaba. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, berdoa selesai. Bapak Ibu sekalian, sebelum Pak Ilham menyampaikan materinya, saya sampaikan biasanya kita membacakan rundown Bapak Ibu ya. Tapi kalau webinar ini karena hanya satu, maka rundownnya simple, kita selesai satu hari ini. Jadi pembukaan kita tadi sudah sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan berdoa. Lalu nanti penyampaian materi oleh Pak Ilham. Berikutnya include dengan tanya jawab, waktunya 1 jam sampai 1,5 jam. Terserah Pak, nanti ya. Setelah itu nanti ada pemotretan bersama oleh Pak Oni, karena hasil foto ini nanti akan digunakan untuk melampirkan sertifikat yang akan kita terbitkan, yaitu melalui Kombel PKGI. Dan Pak Ilham nanti di akhir materi juga bisa memberikan pengayaan, sifatnya untuk pengayaan itu Bapak Ibu diminta untuk apa gitu ya, misalnya membaca atau mungkin mencari literatur atau menyelesaikan masalah, tapi simpel-simpel aja Pak. Karena Bapak Ibu guru ini tugasnya sudah banyak, jadi mungkin dikasih ya sedikit-sedikit aja lah untuk mengejar seperti sampaikan Pak Edi tadi kan 3 jam ya. Kalau sesi ini anggap aja 1,5 jam, nanti yang disampaikan oleh Pak Ilham untuk dikerjakan, dilaksanakan secara on the job training. Ini kan kita anggap in service training ya Pak Ilham ya. Nah, nanti bisa memenuhi dari ketentuan itu ya, tetap nanti sekitar 3 jam ya. Kalau di diklat kita yang akhir bulan Agustus ini ada in-nya ada 2 kali Pak, lalu on-nya 2 kali, itu kita anggap sudah 4 hari itu sudah ya. Baik, nanti di akhir sesi
pertama-tama Pak Oni akan meluncurkan daftar hadir ya Bapak Ibu. Nah, itu nanti mungkin ada di chatroom ini atau mungkin di grup WA. Bapak Ibu monggo silakan mengisi. Terus nanti Pak Edi akan meluncurkan sertifikat berbasis Excel ya, nanti paling kanan diklik sudah bisa diunduh nantinya, dan kita sarankan segera diunduh karena namanya data di apa namanya ya online tuh kadang-kadang kalau trouble nanti malah Bapak Ibu yang rugi nanti itu. Nah, setelah itu Pak Oni mungkin juga bisa meluncurkan ini Pak, link untuk pengiriman tugas ya, tugas untuk memenuhi dari jumlah jam ini loh ya. Nanti Pak Ilham minta ini Pak diberikan apa ya, tugas singkat aja lah yang penting Bapak Ibu bisa memenuhi dari jumlah 3 jam tersebut ya. Baik, gambaran atau rundown-nya Bapak Ibu kurang lebih seperti itu, karena hari ini nanti harus tuntas dan Bapak Ibu tetap diharapkan meskipun sudah menerima sertifikat, tapi juga melakukan hal-hal yang diminta oleh narasumber nantinya, membaca atau mungkin menyelesaikan sedikit permasalahan atau mungkin merumuskan bagaimana membuat kesejahteraan siswa di sekolahnya masing-masing, basis muatan lokalnya masing-masing atau apalah kita nggak tahu, nanti kita tunggu Pak Ilham dan Bapak Ibu tetap mengerjakan. Ya, sedikit informasi Bapak Ibu, nanti di akhir bulan Agustus ini kita juga menjadi diklat yang jumlahnya 32 GB kalau ditanya GB-nya itu, atau setara dengan 8 poin ya itu. Dan flyernya sudah kita share di grup-grup, tapi nanti di grup ini juga akan kita share. Baik, saya kira itu Bapak Ibu sekalian gambarannya dan pembukaannya. Sepenuhnya selanjutnya kita serahkan kepada Bapak calon calon dokter. Calon dokter ini saya doakan lancar Pak, kayaknya Bang. Di UM tentu saja ya, eh, di sana juga apa VIP Pak ya. Amin, amin. Sama ya. Oke. Baik, saya persilahkan. Monggo Pak Ilham. Monggo, terima kasih Pak Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan Bapak Ibu, ya. Ini mohon maaf, ini guru-guru saya ini pastinya kan. Perkenalkan, saya Ilham Hairi Siregar. Saya merupakan pendidik di Universitas Negeri Gorontalo, khususnya di jurusan bimbingan dan konseling. Nah, mungkin volume Pak Ilham, barangkali volume agak ditingkatkan itu dari gadgetnya atau mungkin dari anu. oh begitu, oh ya. Ya, anu kayaknya sih kurang keras. Oke. Terdengar cuman kurang keras. Ya. Halo, sudah bisa dengar Pak? Jelas? Iya, sudah. Ya. Oke, sudah cukup jelas. Baik. Saya itu berasal dari Medan dan bekerja di Universitas Negeri Gorontalo. Berikut pengenalan singkat dari saya. Mohon izin untuk share screen, Bapak. Oke, nah, baik, dalam kesempatan siang hari ini, perkenankan saya berbagi dengan Bapak Ibu para pendidik yang luar biasa, yang dalam kesempatan kali ini meluangkan waktu untuk dapat meningkatkan kompetensi profesional, ya, insya Allah bisa bermanfaat dan bisa diimplementasikan langsung di sekolahnya Bapak Ibu masing-masing. Nah, saya mengangkat judul psikologi positif, ya, di mana dalam kondisi saat ini banyak sekali hal-hal yang kurang positif yang sangat terasa dampaknya, baik itu bagi pendidik, apalagi bagi siswa, peserta didik. Nah, begitu. Sehingga saya mencoba meramu rahasia meningkatkan kesejahteraan siswa melalui psikologi positif. Dan ini pastinya harus lebih dahulu pendidiknya lebih positif, begitu. Nah, sedikit pengenalan singkat dari saya. Saya Ilham Hairi Siregar. Beberapa pengalaman saya, ada beberapa penelitian yang sudah saya jalankan.
Kemudian untuk kegiatan sendiri, saya juga sebagai instruktur nasional di program pengembangan kompetensi berkelanjutan ya, di Kemenak RI. Lalu juga saya koordinator bidang di unit penunjang akademik BKUNG atau di beberapa kampus disebutnya dengan UPBK atau UPBK begitu. Nah, moto saya itu hidup bermanfaat, mendidik dengan berbagi, insya Allah. Oke, diawali dengan pengertian psikologi positif itu sendiri. Nah, psikologi seperti yang Bapak Ibu sudah pahami, ya, ini kan saya refresh begitu ya, mengingatkan kembali. Psikologi itu kan ilmu yang merupakan mempelajari tentang fisik, ya, psikologinya individu, sehingga secara singkat definisi dari psikologi positif itu merupakan cabang ilmu psikologi yang fokus pada kekuatan individu, karena sejatinya setiap individu itu punya sumber dayanya masing-masing, begitu. Sehingga psikologi positif hadir, bagaimana untuk bisa mengidentifikasi apa yang menjadi kelebihan, apa yang menjadi kekurangan, sehingga yang lebih dimanfaatkan menjadi kekuatan, yang kurang ditingkatkan untuk menjadi positif, begitu. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan kebahagiaan, kesejahteraan, dan kualitas hidup. Tentu saja kita bisa lihat kondisi saat ini banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi, ya, entah itu pendidik, entah itu peserta didiknya, sama-sama masuk di berita, baik secara online maupun secara offline, atau surat kabar gitu ya. Ini apa? Ini karena dampak dari efek-efek negatif yang ada di sekitar kita, sehingga kita perlu mempelajari psikologi positif ini. Lalu pendekatannya itu menggunakan pendekatan identifikasi dan bagaimana mengembangkan kekuatan individu. Jadi kita tidak membicarakan fokus kepada kelemahan, tapi fokus kepada kelebihan yang dimiliki oleh individu untuk bisa kita tingkatkan dan kembangkan. Nah, beberapa manfaat, ya, manfaat psikologi positif bagi siswa itu ya sudah pasti meningkatkan percaya diri siswa. Jadi yang artinya siswa itu malu untuk bisa berpendapat, maka kita ubah supaya siswa itu bisa berpendapat dengan lugas, dengan baik, tidak menye-menye, tidak malu-malu begitu. Karena sejatinya setiap individu itu punya kemampuan itu, hanya saja tidak terasa dengan baik. Yang kedua itu untuk mengurangi stres dan kecemasan. Nah, ini yang paling banyak kasusnya saat ini terjadi. Itu ya. Tidak jarang di setiap sekolah itu banyak siswa yang prestasinya rendah itu karena stres, itu karena kecemasan yang berlebihan, itu karena sistem pendidikan yang berubah-ubah. Namun seharusnya itu tidak menjadi masalah. Harusnya tantangan itu yang menjadi kekuatan untuk bisa meningkatkan kompetensi-kompetensi diri bagi pendidik dan bisa dilatihkan kepada peserta didik begitu. Lalu manfaat yang selanjutnya untuk meningkatkan hubungan sosial. Nah, sekarang juga hubungan sosial itu sudah sebatas gadget. Begitu ya. Sebatas gadget. Harusnya kalau zaman dahulu 10 tahun, 5-10 tahun yang lalu itu masih COVID ya. Itu hubungan sosial itu masih bisa dibilang bagus, baik gitu ya. Karena apa? Karena kita langsung tatap muka bertemu. Tapi bukan berarti perkembangan zaman saat ini yang mengurangi kegiatan tatap muka ini menjadi hal yang mengurangi manfaat dari belajar itu. Tidak, tetap saja bisa bermanfaat. Contohnya seperti webinar yang kita sedang ikuti bersama ini.
Namun hubungan sosial yang dimaksud di sini adalah hubungan antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, begitu. Siswa dengan keluarga dan seterusnya. Jadi kadang-kadang orang tua manggil anaknya saja tinggal di WA gitu. Atau ditelepon sebentar. Padahal ini rumahnya lantai 2 kan. Padahal anaknya di lantai 2 tapi main telepon. Andi tolong turun dulu begitu. Nah, itu kan jadi apa ya? Hubungan sosialnya jadi kurang bagus begitu. Padahal tinggal naik sebentar, panggil baru turun atau sampaikan apa tujuannya, selesai begitu. Itu contohnya. Yang ketiga, mendorong prestasi akademik. Jadi semakin cerdas siswa-siswa sekarang itu karena dampak dari teknologi. Namun banyak siswa-siswa yang cerdas tadi ini tidak memanfaatkan dengan baik kecerdasannya, sehingga menjadi hal-hal yang kurang bermanfaat begitu. Nah, psikologi positif mencoba mengarahkan kecerdasan yang dimiliki oleh siswa tersebut, peserta didik tersebut, agar bisa lebih mengarah kepada prestasi dalam belajarnya. Begitu. Nah, psikologi positif itu sendiri juga memiliki beberapa elemen-elemen penting yang harus dimiliki sehingga menjadi sebuah psikologi positif. Ya. Di antaranya ada emosi positif. Kalau sekarang itu susah kita menemukan orang-orang yang dengan emosi positif. Susah dalam artian bukan tidak ada, tapi susah, sulit begitu. Dominannya yang emosi negatif begitu ya. Dikit-dikit sumbu pendek begitu dan sebagainya. Jadi sedih, kemudian nggak bersyukur, kemudian pesimis, itu banyak kita lihat di media sosial. Nah, jadi kalau mau memiliki atau bisa mengimplementasikan psikologi positif dalam diri itu, kita yang pertama harus punya emosi yang positif. Harus bahagia. Harus nantiasa bersyukur. Berpikirnya mesti optimis. Nggak bisa berpikir yang, aduh ini bagaimana ya? Apakah saya mampu atau bagaimana dan seterusnya. Jadi itu yang mengakibatkan kita jadi kurang bersyukur. Karena kita dia ujung-ujungnya stres dan seterusnya. Lalu elemen yang kedua itu kita terlibat seperti kegiatan webinar kali ini. Kita harus benar-benar terlibat untuk mengikuti dengan baik, untuk bisa memahami dengan baik apa-apa yang menjadi poin-poin penting dalam penyampaian materi hari ini. Jadi contohnya itu. Contoh yang lain misalnya ketika kita ingin memberikan pembelajaran kepada siswa di satuan pendidikan kita, maka kita harus benar-benar 100%. 100% pikiran hati kita itu untuk memberikan pembelajaran kepada siswa kita. Sehingga aura psikologi positif itu, aura positivisme itu bisa tersampaikan kepada peserta didik kita. Selanjutnya, dari emosi positif, kemudian kita terlibat penuh, maka akan terciptalah hubungan yang positif. Jadi antara siswa dengan siswa, antara guru dengan siswa, guru dengan guru, itu punya hubungan atau hubungan interpersonal yang bagus, yang baik. Tidak ada ketersinggungan. Jika pun ada ketersinggungan, bisa diatasi dengan emosi yang positif. Karena bisa saling mengerti, memahami, dan seterusnya. Lalu timbullah makna hidup atau meaningful. Jadi kita punya tujuan, jadi kita bisa memaknai sebenarnya dari proses pembelajaran yang kita berikan kepada peserta didik itu kita inginnya apa? Apakah hanya ingin mengejar tercapaian kurikulum atau agar siswa kita memahami betul pembelajaran yang mau kita berikan
atau sekedar menyalurkan hobi saja, atau salah satunya, atau salah duanya, atau ketiganya dan seterusnya. Nah, itu kita akan terbentuk makna hidup kita ketika elemen-elemen ini bisa kita implementasikan. Yang ketiga, ya sudah pasti hasilnya prestasi. Kalau kita mau siswa kita satu kelas bagus semuanya, maka baguslah. Karena elemen-elemen psikologi, elemen-elemen utama dari psikologi positif ini bisa kita aplikasikan, kita implementasikan dalam proses pembelajaran kita. Dan selanjutnya, ada beberapa strategi yang bisa kita terapkan. Sudah kita belajar tentang emosi yang positif, kemudian keterlibatan, kemudian ada makna hidup, kemudian hubungan yang positif, akhirnya mencapai prestasi, maka ada beberapa strategi yang bisa kita terapkan. Di antaranya yang pertama itu kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Jadi untuk mencapai hal-hal tersebut, ya, ini juga untuk mendukung elemen-elemen utama tersebut, maka kita harus menciptakan ruang kelas yang positif dan aman. Bagaimana menciptakannya? Ya, bisa dengan kita membiasakan hal baru, hal baik yang sudah ada itu itu terus tetap dilaksanakan, diimplementasikan, diterapkan, bahkan lebih bagus dikembangkan. Kemudian ada hal lain yang belum ada, itu bisa dibiasakan di kelas. Sehingga suasana belajar yang asik, yang nyaman, yang menyenangkan itu bisa terwujud di kelas kita. Yang kedua, mengajarkan keterampilan sosial serta emosional, atau sekarang disebut dengan social emotional learning. Ini juga penting karena batas kesabaran orang saat ini, batas kesabaran individu saat ini, itu setipis tisu kalau kita lihat di sekitar kita. Kenapa saya katakan demikian? Ya, dikit-dikit bisa tersulut, bisa kebakar, bisa emosian, dan seterusnya. Maka kita perlu mengajarkan social emotional learning, keterampilan sosial dan emosi kepada siswa kita. Bisa dengan kegiatan permainan pembelajaran, bisa dengan contoh-contoh dari satu buah teori yang kita sampaikan di kelas, bisa dari video yang menceritakan tentang pengalaman keterampilan sosial dan emosional, dan seterusnya. Yang ketiga, membiasakan untuk memberikan pujian dan penghargaan. Jadi ini merupakan apresiasi ya terhadap usaha dan prestasi yang dicapai oleh peserta didik kita. Semisal kalau misalnya ada siswa yang mendapatkan prestasi baik, maka apresiasilah dia. Ada siswa yang kurang mendapatkan prestasi yang baik, juga berikan apresiasi. Sekaligus dukungan, motivasi. Sehingga ke depannya dia bisa lebih bagus lagi, lebih baik lagi dalam menerapkan pembelajaran di kelas. Jadi hasil belajar yang Bapak Ibu berikan di kelas itu bisa ia terapkan dengan baik. Selanjutnya, guru membantu siswa menemukan minat dan bakat mereka. Ini yang sekarang sedang digaung-gaungkan, ya. Karena kita mendengar tidak ada penjurusan di level SMA, artinya peserta didik itu bebas untuk menentukan bakat dan minatnya kemana, sehingga harapannya lulusan-lulusan SMA itu bisa langsung bekerja sesuai dengan passionnya, sesuai dengan bakat dan minatnya, begitu. Nah, ini untuk membantu siswa menemukan minat dan bakat ini, kita bisa dengan mengarahkan peserta didik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Jadi ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler pastinya di sekolah Bapak Ibu yang bisa kita arahkan peserta didik kita agar bisa mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut.
Yang terakhir, mendorong kolaborasi dan kerjasama. Bisa dengan proyek kelompok, bisa juga dengan kegiatan tim. Nah, jadi dengan berkolaborasi, ya, ini kan juga sesuai dengan cita-citanya kurikulum Merdeka, ya, mengedepankan kolaborasi. Makanya P5 itu kan juga guru dengan guru BK dengan guru-guru yang lainnya, dengan guru bidang studi itu kan punya proyek-proyek. Nah, ini juga salah satu cara strategi untuk menerapkan psikologi positif di sekolah. Nah, begitu Bapak Ibu. Sampai di slide ini mungkin ada yang ingin bertanya terlebih dahulu sebelum saya sambung ke slide berikutnya. Ada Bapak Ibu? Atau saya lanjutkan dulu? Oke, saya lanjutkan dahulu. Saya lanjutkan dahulu ya Bapak Ibu ya. Nah, di slide berikutnya saya coba membuat contoh sederhana penerapan psikologi positif di sekolah. Ya, lingkupnya sekolah. Yang pertama itu ada program kebahagiaan harian. Ada kelompok dukungan sosial. Ada pemberian penghargaan untuk pencapaian kecil. Jadi program kebahagiaan harian, kelompok dukungan sosial, dan pemberian penghargaan untuk pencapaian kecil. Nah, ini hal-hal sederhana yang pastinya bisa diterapkan oleh Bapak Ibu, dan ini nanti menjadi contoh atau ditugaskan untuk Bapak Ibu, ya. Ini nanti yang menjadi tugas Bapak Ibu, bagaimana merancang program penerapan psikologi positif di sekolah ataupun di kelas. Nah, kita jelaskan satu persatu. Nah, program kebahagiaan harian ini tujuannya itu untuk meningkatkan suasana hati, karena segala sesuatunya itu kan berawal dari niat. Jadi kalau niatnya sudah bagus, insya Allah sampai di akhir juga bagus. Sama halnya dengan ketika kita bangun tidur. Bangun tidur itu ketika kita langsung berpikirnya, males banget hari ini, nah satu hari kan bakal males. Tapi kalau bangun tidur langsung, Alhamdulillah, atau bersyukur, hari ini saya ingin mewujudkan kebahagiaan yang mana, begitu. Nah itu akan satu harian bahagia, insya Allah. Nah, itu berangkat dari situ, maka program kebahagiaan harian ini bisa menjadi salah satu solusi atau salah satu alternatif yang bisa diterapkan di sekolah, meningkatkan suasana hati dan kesejahteraan siswa setiap hari. Langkah-langkahnya itu mulai dari setiap hari itu dengan aktivitas refleksi positif, menuliskan 3 hal yang membuat mereka bahagia, lalu ada relaksasi dengan relaksasi, ya, sesi penapasan atau meditasi singkat di awal dan di akhir hari sekolah. Nah, ini mungkin beberapa ide yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu, sehingga program kebahagiaan harian ini bisa diterapkan di sekolahnya Bapak Ibu sekalian. Ini contoh, nanti kalau misalnya di on the job learning Bapak Ibu punya ide-ide yang lebih keren lagi, nah itu nanti bisa menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain, bagi Bapak Ibu guru yang lain yang tidak mengikuti di kegiatan webinar ini, maka akan semakin bermanfaat pastinya program itu, gitu. Nah, program yang kedua, ya, itu ada, atau contoh yang kedua itu ada kelompok dukungan sosial. Ini tujuannya itu meningkatkan hubungan positif di antara siswa, karena selama ini, ya, hubungan sosial siswa antar siswa itu juga sepertinya terjadi gap, ya, jarak gitu, ya, atau ada berkelompok-kelompok begitu, sehingga kelompok-kelompok yang terpisah-pisah ini dipastikan bisa bersatu padu, saling mendukung, sehingga dukungan sosial di sekolah itu bisa tercapai. Itu tujuannya. Nah, begitu. Ada beberapa langkah-langkah yang bisa diterapkan, ya Bapak Ibu, ya. Ada beberapa langkah-langkah yang bisa diterapkan. Untuk yang pertama, bisa membentuk kelompok kecil yang saling mendukung dan lakukan pertemuan secara berkala.
Jadi bikin Bapak Ibu bisa membuat atau membuat kelompok-kelompok ya. Itu adalah gabungan dari beberapa kelas A, kelas B, kelas C begitu, atau beberapa tingkatan bisa dijadikan satu sehingga membentuk kelompok kecil dan lakukan pertemuan secara berkala. Bisa itu dengan pelaksanaan diskusi atau bisa itu dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan lainnya terkait dengan minat, bakat dan seterusnya, atau keterampilan soft skill yang wajib dimiliki oleh peserta didik begitu. Kemudian kegiatan bersama yang melibatkan kerjasama tim dan permainan yang membangun kebersamaan. Nah itu bisa juga dengan melakukan kegiatan-kegiatan outbound atau kegiatan-kegiatan pengembangan diri lainnya. Nah itu dukungan sosial, kelompok dukungan sosial. Dan ini kelompoknya bergantian terus secara berkala. Jadi selama 1 semester itu ada kegiatan terus siswanya. Kapan ini? Ya, bisa dilakukan misalnya di hari Sabtu. Nah, begitu. Sehingga setiap peserta didik itu saling mendukung. Setiap peserta didik itu hubungan sosialnya itu tercipta, begitu, terbina dengan baik. Nah, yang selanjutnya itu pemberian penghargaan untuk pencapaian kecil. Tujuannya itu untuk meningkatkan rasa prestasi dan motivasi siswa. Jadi dia punya resiliensi yang baik. Dia punya rasa syukur yang baik. Dia termotivasi untuk bisa mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Ada beberapa langkah ya. Yang pertama itu berikan penghargaan untuk pencapaian kecil seperti tugas yang selesai tepat waktu atau sikap positif di kelas. Jadi apa-apa yang mewujudkan, yang mencerminkan sikap positif itu diberikan apresiasi. Bahkan dijadikan sebuah kebiasaan yang harus dilakukan oleh setiap peserta didik yang ada di sekolah tersebut. Nah itu. Ya bisa juga dengan menggunakan sistem poin ya atau stiker sebagai penanda sehingga bisa ditukarkan dengan hadiah-hadiah kecil nanti di akhir semester. Nah ini kan jadi jadi lomba melakukan kebiasaan baik. Nah gitu kan jadi bagus efeknya gitu. Nah untuk di lingkup kelas ya, Bapak Ibu bisa dengan melakukan refleksi setiap minggunya. Jadi kalau tadi di level sekolah ya, di level sekolah itu dimintakan kepada perwakilan siswa untuk menyampaikan hal-hal positif yang ia rasakan, maka di level kelas nanti siswa itu diminta untuk menuliskan jurnal harian tentang hal-hal positif yang dialami. Nah, boleh hari ini, boleh minggu lalu, boleh selama pelaksanaan pembelajaran di sekolah, dan seterusnya. Lalu ada kegiatan apresiasi teman sebaya, ya, yaitu saling memberi pujian dan apresiasi antar siswa. Memang ini kelihatannya Kelihatannya sepele ya, sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Nah, gitu. Ini pernah saya terapkan di kelas saya ya. Saya masih project di kelasnya saya di UNG. Jadi saya biasakan itu kepada mahasiswa-mahasiswa saya. Dampaknya alhamdulillah nilai semesternya mereka untuk mata kuliah saya dan rata-rata itu mengalami peningkatan. Yang biasanya IPK-nya itu hanya 2,5, tapi rata-rata sekarang sudah 3,3, 3,5, begitu-begitu. Alhamdulillah, jadi berdampak sekali karena hal-hal positif tadi. Kemudian ada proyek kelompok yang mendukung kerjasama, tugas kelompok dengan tujuan yang jelas. Artinya dimintakan kepada siswa untuk membuat proyek-proyek secara berkelompok. Nah, dalam satu kelas itu mungkin ada beberapa kelompok yang bisa dibagi, kemudian mereka diminta untuk membuat satu proyek
proyek apa saja yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas atau kompetensi diri atau kebiasaan baik apa yang bisa dijadikan proyek. Nah, itu boleh. Lalu latihan mindfulness dan meditasi. Ini sesi singkat mindfulness sebelum mulai pelajaran. Jadi Bapak Ibu bisa meminta kepada peserta didik untuk melatih fokusnya mereka, menyadari bahwa mereka membutuhkan proses pembelajaran ini sebagai peningkatan kapasitas kesejahteraan diri. Nah, ini bisa diterapkan Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa tantangan dan solusi yang menjadi satu motivasi bagi Bapak Ibu dalam menerapkannya. Yang pertama itu keterbatasan waktu, kurangnya sumber daya, resistensi dari siswa atau guru. Namanya hal baru, pasti ada pro dan kontra, sehingga kita harus bisa membuktikan bahwa apa yang menjadi program kita ini merupakan untuk kebaikan bersama. Lalu waktu yang dikatakan tadi guru itu sudah banyak betul kegiatan atau banyak betul tugasnya, bagaimana bisa menyisipkan kegiatan-kegiatan positif tadi yang sudah dipaparkan itu di waktu-waktu yang tersisa. Nah, begitu. Terkait dengan sumber daya, saya pikir Bapak Ibu sudah punya sumber dayanya. Hanya saja waktu dan resistensi dari siswa atau guru terhadap program yang akan diterapkan ini. Bagaimana solusinya? Ya, bisa mengikuti pelatihan. Kemudian penstrukturan program. Jadi disisipkan program-program ini ke dalam program-program BK, misalnya begitu. Atau program-program pembelajarannya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya dalam persepsi itu Bapak Ibu berdoa dan seterusnya, maka tambahkanlah di situ ada apresiasi terhadap teman, begitu. Ada kegiatan mindfulness atau kegiatan mindfulness untuk menyadarkan diri bahwa ia membutuhkan proses pembelajaran ini sebagai salah satu cara meningkatkan kesejahteraan diri. Dan tak lupa kita melibatkan orang tua dalam prosesnya. Nah, begitu Bapak Ibu. Oke, saya pikir begitu. Saya kembalikan terlebih dahulu kepada Pak Bambang. Apa-apa yang menjadi paparan saya singkat ini nanti bisa kita diskusikan bersama. Karena saya pikir ini isinya semua sudah dipahami betul, hanya saja kita perlu diskusi lebih lanjut. Silakan Pak Bambang. Ya, baik Pak. Cek sound dulu, suara saya terdengar benar. Terdengar Pak? Dengar ya? Ya, gitu. Baik Bapak Ibu, kita lihat dulu di chatbox ini Pak. Ini saya lihat sudah saya tawarkan untuk membuat pertanyaan tadi. Kita cek dulu. Atau Bapak Ibu kalau ingin bertanya ya bisa langsung dengan menekan raise hand dan nanti bisa langsung berbicara dengan Pak Ilham. Ini kalau kita lihat di chatbox belum ada pertanyaan ini Pak Ilham. Ya. Iya Bapak. Nah, ya. Monggo Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu. Paparan awal yang disampaikan oleh Pak Ilham tentang definisi dari psikologi positif dan contoh-contohnya bisa direfleksikan di sekolahnya masing-masing dan mungkin ada beberapa kendala atau barangkali kejelasan begitu terhadap implementasi. Bapak, saya boleh izin bertanya? Oke, monggo Bu, silakan. Ini Bu Terima kasih. Bu Indah Indah, ya? Pak. Oh ya. Ya, dari SD Sanepis Sena 2. Ya. Begini Bapak, terkait hal positif yang diberikan kepada anak-anak. Tadi disebutkan bahwa kita bisa memberikan pujian kepada anak-anak ketika dia berbuat baik. Pujian itu kita sampaikan di depan apa di belakang. Misal seperti ini Bapak. Anak-anak misal. Nanti kalau kamu bisa melaksanakan tugas seperti ini,
contoh tugas yang diberikan oleh guru gitu Bapak. Iya, Bapak. Tunggu, Bu. Nanti kamu akan misal akan dapat sertifikat atau apa, atau pujian itu kita berikan di belakang supaya anak-anak itu melakukan sesuatu yang positif itu bukan karena pujian atau karena apa Pak ribet seperti itu. Mohon penjelasan Bapak matur nuwun. Oke, monggo Pak Ilham bisa langsung saja. Tuh, langsung Kita- Bapak. Baik. Oke. Oke, jadi untuk apresiasi atas usaha dan prestasi ya, memberikan pujian kepada peserta didik kita, itu bisa diterapkan di kelas. Langsung Bu disampaikan boleh. Karena dengan kita memberikan apresiasi, ucapan terima kasih, lain dengan reward ya Bu ya. Lain dengan reward. Kita memberikan pujian ini kan memberikan penghargaan melalui kata-kata positif begitu. Wah, bagus. Tugasnya sudah bagus begitu. Tingkatkan kembali. Ini menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain agar bisa lebih meningkatkan lagi. Nah, begitu. Sebenarnya satu kelas ini sudah bagus. Nah, ini bisa kita sampaikan secara umum Bu di kelas, tidak mesti per individu begitu. Tapi kalau misalnya ada reward yang mau diberikan, boleh per individu. Karena kalau terkait dengan reward, hadiah atau sebagainya, ini nanti bisa menimbulkan hal-hal yang kurang mengenakan bagi siswa. Karena kan ada yang diberi, ada yang misalnya nanti gurunya mau memberi satu kelas bagaimana kira-kira. Itu kan terkait dengan hal-hal lainnya. Tapi kalau terkait dengan apresiasi boleh Bu disampaikan di kelas secara umum. Apa harapannya? Harapannya itu bisa menjadi motivasi bagi yang lain agar yang lain juga bisa lebih meningkatkan lagi hasil belajarnya begitu. Itu tujuannya Bu, sehingga bisa disampaikan secara klasikal di kelas gitu. Ya, Gitu Bu. begitu Bu. Itu yang Bu Indah. saya Nggih, terapkan. matur nuwun Bapak. Nggih, matur Sama-sama Ibu. Ya, pertanyaan bagus sekali dari Ibu Indah. Monggo Bapak Ibu dipersilakan. Saya kira persoalan-persoalan begini ini banyak ya kita jumpai di sekolah kita masing-masing terkait dengan apapun ya psikologis itu kan memang mungkin berkaitan dengan lokal juga tidak bisa seperti yang disampaikan oleh Pak Ilham tadi bahwa anak-anak sekarang ini banyak yang sudah memasuki arus pendek tingkat kesabarannya setipis tisu airnya itu mungkin Pak Sanuri dari Riau ini Pak. Ini perlu kita dengarkan pertanyaannya ini Pak Sanuri. Udengnya bagus Pak, udeng di Surabaya. Iki anu Pak, Rio Pak asli Rio, hari Provinsi Rio. Kok kayak Bali? Ya monggo Pak. Nyun sewu Pak Bambang. Ya. Horas Pak Ilham, anak Medan. Horas Wah. Pak. Ini Riau dan Medan ini. Begini Pak, kadang-kala saya itu iri atau apa Pak ya, cemburu dengan SMP, SMA. Kenapa di SMP, di SMA itu ada guru BK, sementara guru BK khusus Pak ya. Sementara di SD itu dirangkap oleh wali kelas. Padahal kalau kita amati permasalahannya, banyaknya siswa itu ada di SD. Dasar Jadi, lagi Pak ya. Iya, di dasarnya ini. Di dasarnya kenapa kok tidak diberikan BK, guru BK khusus? Kok adanya BK itu hanya di SMP sampai SMA dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi masalah kalau menurut saya lebih cenderung di SD itu harus ada guru BK khusus. Ini Pak Ilham ini kan lagi ke S3. Coba bagaimana caranya memberikan masukan kepada orang-orang yang terpenting lah ya. Untuk bisa memberikan SD itu ada guru BK-nya. Sehingga permasalahan-permasalahan yang di SD itu bisa terselesaikan dengan baik.
kalau hanya menggantungkan di guru kelasnya, itu tidak akan selesai. Apalagi sekarang perundungan-perundungan yang terjadi di SD itu semakin banyak, Pak. Jadi pertanyaan saya, bagaimana Pak Ilham langkah-langkah supaya di SD itu ada BK, jadi tidak menggantungkan kepada guru wali kelas. Karena bagaimanapun juga guru SD ini kayaknya harus menguasai semuanya berarti. Sementara materi pelajaran aja IPA, bahasa, PKN harus dikuasai. Ditambah lagi dengan BK. Ini kayaknya ada sebuah ketimpangan dalam memberikan porsi untuk BK di SMP dan di SMA. Menurut Pak Ilham bagaimana Pak? Terima kasih. Matur nuwun Pak Bambang. Oke, terima kasih Pak Sanuri. Wah, ini beliau ini senior ini, Pak. Jadi pertanyaannya pasti berdasarkan pengalaman di lapangan, dan kalau ingin ideal ya memang meskipun di SD itu juga harus ada guru BK-nya. Tapi kalau persoalan anggaran tenaga ya ini tidak tahu lagi. Tapi mungkin Pak Ilham punya pemikiran dan pandangan bagaimana yang seharusnya dan bagaimana realitanya. Pak, monggo Pak Ilham. Ya, terima kasih Pak Bambang, pertanyaan yang sangat baik dan ini menggelitik sampai sekarang Pak Sanuri. Jadi sudah Pak, lama mic-nya juga. kalau agak didekatkan gimana Pak? Pak Oh Ilham? iya, baik. Jadi saya sudah lama juga ini memikirkan ini mengapa ada perbedaan guru BK di sekolah dasar ini diampu oleh wali kelas. Sementara SMP, SMA, SMK sederajat itu kok diampu sama guru BK-nya sendiri begitu. Harusnya di SD yang paling dasar yang membutuhkan bimbingan konseling secara komprehensif. Nah, gitu seharusnya. Namun beberapa fakta yang saya lihat untuk di Madrasah Ibtidaiyah sendiri ada beberapa uh, yang sudah tersedia guru BK, Pak. Kalau saya lihat di beberapa Madrasah Ibtidaiyah. Kalau di sekolah dasar yang saya pikir belum ada secara khusus. Ini bertahap sih. Awalnya memang ketersediaan guru BK itu sendiri memang sangat minim pada 5 tahun terakhir. Namun beberapa tahun terakhir, 5-10 tahun terakhir ya, beberapa tahun terakhir, 2-3 tahun terakhir ini malah guru BK itu membludak jumlahnya. Sehingga seharusnya para pemangku kebijakan itu bisa memikirkan kembali atau membuka kuota kualifikasi akademik untuk guru BK itu bisa ditempatkan di sekolah dasar dengan dalil-dalil yang kuat. Misalnya ternyata siswa di sekolah dasar itu ya memang sangat amat Butuhkan. butuh terkait dengan kompetensi pengembangan diri oleh guru BK. Karena apa? Guru bidang studi atau wali kelas itu sendiri juga sudah banyak tugasnya. Betul, Pak. Jadi tidak bisa dirangkap. Dan beberapa jenis layanan BK itu juga tidak bisa diampu oleh wali kelas begitu. Kalau dulu barangkali dengan apa namanya belum tidak semasif ini ya perkembangan zaman Pak ya. Kalau zaman dahulu mungkin masih bisa dengan layanan dasar yang bisa diampu oleh wali kelas. Namun kalau sekarang karena perkembangan zaman yang sangat masif ini, siswa itu memang harus benar-benar diberikan layanan konseling individu. Jadi secara individu memang harus diberikan gitu. Sudah menjadi kebutuhan karena apa? Tugas perkembangan SMP sekarang sudah dilalui oleh anak SD. Tugas perkembangannya anak SD sudah dilalui oleh anak TK. Jadi sudah semakin maju sehingga kebutuhan guru BK itu memang harus disiapkan begitu. Dan ini lagi-lagi memang butuh kebijakan dari pemangku kepentingan gitu. Itu Pak. Karena memang sudah seharusnya guru BK itu ada di level sekolah dasar. Secara khusus guru BK menangani pelayanan konseling. Gitu Pak. Ya. Itu sih kalau menurut saya. Baik, terima kasih Pak Ilham
Dan boleh saya tambahkan sedikit, Pak. Dan untuk itu ya, untuk itu saya pikir pimpinan-pimpinan sekolah ya, kepala sekolah atau kepala madrasah itu bisa mengusulkan, Pak. Karena gini, lagi-lagi untuk kebutuhan itu kan adanya di dinas pendidikan, sepengetahuan saya, Pak. Di dinas pendidikan atau di Depak begitu. Beliau-beliaulah yang menyampaikan kuota kebutuhan itu ke kementerian di level atas. Karena saya beberapa kali bertemu dengan Pak Direktur atau Dirjen gitu ya, eh, kepala bidang begitu. Mereka tidak tahu menahu, Pak, untuk kebutuhan itu. Sehingga memang kebutuhannya dari bawah itu mengusulkan ke atas. Nah, jadi melalui Bapak Ibu guru ini ya, kemungkinan nanti bisa juga menyampaikan ke pimpinannya untuk bisa menyampaikan pula ke dinas, ke Depak, agar kebutuhan ini bisa nyampe ke wilayah dan ke pusat begitu. Karena saya udah cross check, Pak, di dirjennya sendiri. Pak, kenapa guru BK di SD belum ada? Terkhusus di Kemenak begitu. Iya, belum ada permintaan, Pak, begitu. Jadi, wah, iya ternyata dari bawah begitu. Nah, dalam kesempatan kali ini mungkin saya bisa nyampaikan itu. Begitu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ilham. Eh, Gambaran yang disampaikan oleh Pak Ilham tadi ya, Pak Sanuri, bahwa secara fakta memang idealisme dengan fakta itu kadang-kadang ya berbeda. Disitulah ada perbedaan-perbedaan. Mungkin biasanya kalau kita nebak secara dasar aja kembalinya itu Pak Ilham, anggaran biasanya itu anggaran. Ada tenaga itu kan mesti butuh biaya. Nah, pemerintah itu ada skala prioritas mana yang harus didahulukan dengan anggaran yang dia miliki. Apakah IKN mau dituntaskan dulu, guru BK masih ditunda 5-10 tahun yang akan datang. Ini persoalannya di situ. Nah, seperti yang disarankan oleh Pak Ilham, memang suara dari bawah ini biasanya adalah suara Tuhan ini biasanya. Ya, kalau bawah belum ada permintaan ya sebenarnya sudah, cuman kadang-kadang kan sehingga memang sistem bottom up ya biasanya itu. Sehingga Bapak Ibu terutama yang di SD dalam beberapa kesempatan mungkin itu perlu menyampaikan ke waktu ketemu dinas pendidikan, baik kabupaten, provinsi dan sebagainya. Nah, jadi berbagai unsur mungkin bisa membantu. Nah, kalau Pak Ilham sendiri kira-kira yang diminta oleh Pak Sanuri itu bagaimana membantunya? Nah, mungkin Pak Ilham bisa mengangkat disertasinya itu S3 itu kebutuhan guru BK di SD Iya, Bapak. antara fakta dan kebutuhan misalnya kan. Kenyataan ya. Bisa juga dikomparasikan dengan sekolah-sekolah SD di mungkin Malaysia atau barangkali di Vietnam ya mungkin dari referensi mereka kan lalu pemerintah jadi tertarik oh iya kalau gitu memang perlu Ya, jadi memang perlu ada kajian khusus, Pak, ya, supaya bisa nyampe ke sana informasinya gitu, Pak. Ya, barangkali dari berbagai unsur itu perlu. Kalau tidak, ya pemerintah itu akan pemerintah itu mohon maaf Pak ya, ini kan ada kepentingan politik ya Pak ya, skala prioritas ya. IKN aja butuh berapa triliun lagi itu mungkin. Sementara ada tantangan harus mungkin ya, sehingga kebutuhan yang bersifat esensial mendasar di sekolah itu lalu ya mungkin itu ya gimana Pak? Diskusi ini Pak Sanuri, monggo silakan Pak. Oke, kalau dari guru, dari bottom up ini untuk kita laporkan ke dinas atau kemana, sepertinya hanya menjadi sebuah PPSN kosong ini kan. Jadi menurut saya, kayak Pak Ilham ini lah, yang udah S3 dan mungkin kalau kenal dengan orang-orang atas, ini harusnya mohon maafin Pak Ilham bisa memberikan masukan-masukan yang berarti karena perkembangan zaman itu nggak sama dengan tahun-tahun yang kemarin. Apalagi Pak Ilham tadi katakan bahwa lulusan BK itu sekarang udah membludak. Dan kasihan
ketika lulusan tidak ada yang pelarian penampungannya itu Pak. Jadi kami mohon di SD ini betul-betul sangat membutuhkan. Kami pernah itu laporan Pak, melaporkan ke dinas di kabupaten, tapi sepertinya hanya tidak ada satu tanggapan yang serius. Hanya katanya belum ada apa itu program dari pusat untuk BK di SD. Padahal kami sudah menyampaikan bagaimana kondisi keadaan di SD ketika BK dibutuhkan, masalah-masalah di SD, karena mulai dasar ini penting untuk dibina untuk menuju ke yang lebih baik. Karena kalau dasarnya baik, kemungkinan sampai ke SMP, ke SMA-nya itu juga akan bertambah baik. Jadi pernah kami itu Pak Ilham saya sampaikan kepada dinas, cuman nggak ada tanggapan sama sekali. Atau mungkin bagaimana, belum ada gerakan dari SD atau dari PGRI mungkin bisa menyampaikan. Jadi menurut saya ini memang sangat penting dan ini krusial betul, dibutuhkan betul untuk di SD BK ini. Kalau memang ingin keberhasilan sekolah itu tercapai, BK harus ada di SD itu Pak. Menurut kami itu Pak Bambang, Pak Ilham. Gimana teman-teman? Terima kasih Bapak. Pak Sanuri. Ya itulah fakta dan realitas dan kebijakan gitu, sehingga seperti orprov yang ada seperti PGRI itu kan sering bersuara, kadang-kadang berseberangan dan berbenturan dengan pemerintah. Ya kasusnya seperti ini, pemerintah tidak menganggarkan untuk tenaga BK, tapi di lapangan memang sebenarnya diperlukan, sehingga butuhlah perjuangan dari orprov seperti PGRI ini untuk berjuang. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada lagi pertanyaan. Ini saya lihat yang on cam ada Pak Mulyono, SPD. Oke, monggo Pak Mulyono, barangkali ada sesuatu yang ingin ditanyakan tentang implementasi psikologi positif di sekolah jenengan bagaimana? Iya, monggo Pak Mulyono, memperkenalkan diri dulu, mic-nya bisa dinyalakan. Ya, halo Pak Mulyono. Oke, monggo mic-nya bisa dinyalakan. Bisa diskusi aja Pak tentang implementasi psikologi positif di sekolah Bapak seperti apa? Nggak ada Pak Bambang. Saya Ya, oh nggak ada, ya nggak ada. Ya sebenarnya sih mesti ada ya Pak Ilham. Ada Pak. Oh, enggak. Ya. Bu Teresia. Iya, baik. Ya. Terima kasih Oke, Bapak. Dari Surabaya. Kita memberikan reward, itu sudah saya laksanakan Pak di sekolah saya mengajar. Jadi sebagian besar anak itu mereka saya kebetulan mengajar fisika, kemudian kadang-kadang untuk anak sebagian itu meskipun itu jam terakhir mereka itu semangat karena saya berusaha menciptakan suasana yang tidak menegangkan begitu. Tetapi ini tidak tahu semacam sharing atau apa ya. Jadi tapi tidak bisa memuaskan banyak anak gitu Pak. Jadi kita sudah berusaha, tetapi ada beberapa anak yang meskipun seperti itu, dia ketika diajak main games atau apa gitu, ada yang baper juga Pak. Sehingga sempat misalnya kita telah misalnya dari rekam jejaknya dulu SMP atau apa, ternyata memang dia dari basic misalnya latar belakang yang berbeda, entah akibat keluarga atau apa. Jadi kadang-kadang mungkin perlu juga penanganan dari basic latar belakang juga Pak menurut saya. Jadi sebagus apapun guru itu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan membawa aura yang positif demi kesejahteraan anak-anak dalam belajar, tapi juga peran orang tua menurut saya juga penting Pak. Tidak bergantung pada orang tua, orang guru saja. Demikian Pak. Oke. Monggo Pak Bambang. Mungkin sharing atau apa gitu ya istilahnya. Ya. Ya. Terputus, Bu Teres ya. Sudah cukup Pak, masih ada lagi. Ya. Oh iya.
Iya, jadi artinya sebagus apapun, seberusaha apapun guru itu melakukan suatu hal untuk memberikan reward, pujian atau apapun. Tapi ada beberapa anak yang memang basicnya itu loh Pak. Jadi bawaan dari rumahnya tuh memang kayak pembawaannya itu kurang ceria, kurang bahagia. Jadi faktor keluarga itu bisa mempengaruhi Pak, tidak hanya faktor guru itu sendiri begitu Pak. Terima kasih. Baik, Ya. saya tanggapi Pak. Oke, monggo Pak. Iya. Iya, Langsung aja. monggo. Nah, jadi begini Bu, memang pada dasarnya setiap individu itu memang berbeda-beda. Jadi ada yang latar belakangnya keluarga yang begini, keluarga yang begitu, dan seterusnya. Sehingga memang dimungkinkan dari awal dia memasuki kelas itu kita sudah bisa membangun lingkungan belajar yang baik. Ya, minimal dia bisa mendapatkan 50% lah pembelajaran yang kita berikan dan tidak mempengaruhi yang lainnya. Bahkan lingkungan yang nyaman atau suasana yang baik yang dirasakan oleh teman-teman yang lain itu bisa menularkan kepada dia meskipun beban yang dia rasakan itu sangat mengganggunya. Itu makanya dibutuhkan memang peran keterlibatan dari orang tua atau dari guru BK itu sendiri kalau ada di sekolahnya gitu. Bu. Jadi memang apalagi saat ini karena pernikahan dini itu sangat banyak, kemudian karena kasus atau permasalahan yang terjadi atau perkembangan zaman yang masif saat ini luar biasa mempengaruhi peserta didik, sehingga memang tugas guru itu memang luar biasa sangat. Luar biasa sangat. Iya, luar biasa sangat. Sehingga hal-hal yang tadi kita sama-sama diskusikan ini, ya maksudnya tadi itu bisa bagaimanalah bisa menciptakan suasana nyaman terlebih dahulu. Lebih dari itu, mungkin guru yang sedang masuk untuk melihat bagaimana situasi siswa tersebut bisa merekomendasikan kepada guru BK yang ada di sekolah tersebut, Bu, gitu. Sehingga dia bisa teratasi kendala yang dialaminya. Karena mereka itu masih sungkan, Bu, datang ke BK. Karena takut nanti masuk BK itu orang yang bermasalah. Padahal ya enggak. Guru BK itu yang menangani semuanya, yang bermasalah, yang enggak bermasalah, semuanya ditangani untuk mengembangkan dirinya. Itu, Bu. Iya, terima kasih. Jadi memang ya, Bu. Oke, gitu, Pak Bambang. Terima kasih Bu Teresia. Jadi persoalannya memang kompleks sekali ya Bapak Ibu sekalian tentang BK ini. Jadi ada faktor psikologis juga, mereka yang mau konsultasi dengan guru BK saja kadang-kadang ya malu, ya, takut juga ini. Nah, ini mungkin perlunya guru-guru BK di SMA, SMP itu menciptakan suasana yang dan merubah image, karena setiap kali dipanggil guru BK itu pasti tadi image-nya itu pasti jelek gitu. Kalau balik itu wah, melanggar apa kamu dipanggil guru BK, padahal keperluan BK itu ya sangat banyak. Kalau di tingkat SD memang untuk mengatasinya selama belum ada tenaga dari pusat ya Pak Ilham, mungkin ya Bapak Ibu yang guru kelas itu memang harus juga menguasai psikologi apa Pak ya, psikologi perkembangan ataupun yang ini, sehingga ibaratkan P3K atau menyelesaikan awal itu sebelum berat itu sudah bisa menyelesaikan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, monggo dilanjut diskusi kita ini, masih ada waktu. Ya, senang rasanya ini ibu-ibu. Saya kira persoalan dan keinginan konsultasi itu pasti banyak ya. Mumpung ada Pak Ilham ini masih fresh ini ilmunya. Alhamdulillah. Mempelajari secara teori. Iya. Dan tentunya akan mempraktekkan juga di lapangan. Monggo Bapak Ibu nanti sambil ini kita ini ya, kita juga nanti ada on the job learning ya, mempraktekkan ya. Jadi Bapak Ibu diminta untuk menerapkan, mengimplementasikan program psikologi positif ini di sekolah. Yang harapannya itu bisa meningkatkan kesejahteraan siswa,
lalu menurunkan kasus bullying dan peningkatan prestasi akademik. Di mana di mana ini dimasukkan Pak? Apa program tersendiri? Oh, enggak. Jadi program ini nanti disisipkan dalam setiap ibu membuat apa namanya kalau di sekolah itu RPS lah, apa Pak? Kalau saya di perguruan tinggi kan apa namanya rencana pelaksanaan rencana pembelajaran semester, perkuliahan semester. Kalau di sekolah namanya apa ya Pak? Saya lupa. Administrasi pembelajarannya guru apa ya Pak? Mungkin RPP begitu Pak. RPP, ya benar. Maaf Pak, RPP saya udah lama. Modul ajar Pak, modul ajar sekarang Pak. Itu modul ajar. Modul ajar. Nah, di modul ajar itu bahkan bisa disisipkan program psikologi positif ini, diantaranya beberapa kegiatan tadi. Nah, jadi beberapa kegiatan ini bisa disisipkan di modul ajar itu. Misalnya sebelum pembelajaran, Bapak Ibu harus bisa menciptakan lingkungan yang belajar yang mendukung. Dengan apa? Misalnya, bisa dengan refleksi mingguan. Kemudian nanti ada latihan mindfulness sebelum belajar dan seterusnya. Nah, disisipkan di modul ajarnya sehingga apa namanya harapan dari terwujudnya psikologi positif di sekolah itu bisa tercapai. Itu maksudnya. Jadi itu yang menjadi on the job learning-nya Bapak Ibu. Dan nanti ini nanti bisa dibuktikan ya, dikumpulkan dalam satu buah link gitu. Sehingga nanti bisa tukeran. Nah, gitu. Nanti dimasukkan dalam satu buah link, nanti mungkin bisa Pak Bambang memfasilitasi, nanti bisa tukeran. Oh, di sekolahnya si Ibu Teresia misalnya ada ini. Oh, Pak Santuri punya ini, misalnya begitu. Jadi bisa saling melengkapi sehingga terwujudnya psikologi positif di sekolah ini bisa lebih cepat dan bisa apa namanya? Bisa menyebar ke semua sekolah gitu. Itu maksudnya. Gitu Pak Bambang. Yeah. Mungkin yang terakhir apa Pak, memberikan stressing kepada Bapak Ibu ini dalam bentuk apa ya, bukan tugas ya, atau mungkin apa yang harus dilakukan begitu Pak, supaya lebih rinci nanti Bapak Ibu juga mengerjakan sesuatu dan akan dikirim di link pengiriman ya semacam tugas itu yang akan disiapkan oleh Pak Woni nanti untuk link mungkin apa istilahnya. Ya. Monggo Pak disampaikan. Ya, jadi saya lebih kepada itu Pak, apa namanya meminta kepada Bapak Ibu guru beserta kegiatan webinar, kan modul ajarnya sudah ada, ya. namun penanam sehingga itu yang menjadi tambahan gitu. Jadi beberapa strategi ini mungkin bisa ditambahkan di dalam modul ajarnya Bapak Ibu. Nah, itu saja. Jadi lebih. Oh ya, baik. Apa di dalam modul ajar semacam apa tadi Pak? Penanaman nilai-nilai psikologi positif. Nilai-nilai psikologi positif sehingga nanti sudah include Pak ya di dalamnya itu. Iya. Kalau dulu kan ada apa? Kalau sebelumnya tentang profil pelajar Pancasila begitu Pak ya. Itu kan semacam titipan juga oleh pemerintah, kadang-kadang juga dari lingkungan hidup itu supaya dicantolkan begitulah di RPP-nya atau di bahan ajarnya gitu. Jadi nilai-nilai psikologi positif ya Bapak Ibu. Ini adalah nilai-nilai positif ya. Barangkali diberikan highlight begitu warna merah misalnya kan begitu Pak ya. Ya, jadi modul ajar yang Bapak Ibu punya itu sebenarnya sudah ada nilai-nilai positifnya, hanya saja saat ini kita ingin sama-sama menyadari bahwa ternyata ini loh nilai-nilai psikologi positif yang sudah saya buat di modul ajar saya selama ini, begitu maksud saya. Nah, sehingga implementasinya itu lebih mudah nantinya. Nah, gitu. Kalau di profil pelajar Pancasila itu kan ada rinciannya Pak ya, rincian poin-poinnya gitu loh. Apakah di psikologi positif ini juga ada semacam tabelnya atau daftarnya? Apa kalau anak-anak kelas 3 SD ke bawah itu kira-kira psikologi positifnya apa saja? Misalnya kan
Oh ya. Barangkali Oh, ada link yang Bapak Ibu. rubrik begitu ya Pak, rubrik ya. Ya, Oh ya, nanti sobat rubrik ya, gitulah. Sehingga ya. lebih konkret, sehingga sesuai skala prioritas anak kelas 3 ke bawah, kelas 3 sampai kelas 6. Kalau sekarang kan fase Pak ya, fase A, B, Ya, C, ya. D misalnya sampai D begitu. Nah, kalau barangkali ada itu mungkin Bapak Ibu lebih mudah lah untuk Ya, ya. implementasi. Baik, nanti saya sampaikan ke Pak Bambang. Ya, iya, iya. Ya, ya. Bagaimana Pak Bapak Bambang Ibu? bisa, Bu? Masih adakah? Ya, Pak Sanuri, Ya. mau ke Pak Sanuri. Pak Ilham, saya ingin Bapak. ingin apa ini ya, info yang tepat untuk melakukan pembiasaan di sekolah yang terkait dengan psikologi positif. Apakah ada itu Pak Ilham? Contoh misalkan sebelum kita mengajar pembiasaan yang sekiranya bisa memberikan dampak positif terhadap psikologi positif, Pak. Sehingga bisa kita lakukan dalam bentuk kegiatan setiap hari. Kalau bisa dikasih contoh yang baik itu yang bagaimana Pak Ilham? Nyun sewu, matur nuwun. Artinya seperti apa ya, langkah-langkah ketika memulai pembelajaran, mana yang termasuk nilai-nilai psikologi positif, begitu ya Pak Sanuri ya? Betul ya. Nah, di awal tadi saya sampaikan bahwa saya ini mengajak Bapak Ibu untuk merefresh kembali, karena sesungguhnya Bapak Ibu itu sudah melaksanakan kebiasaan-kebiasaan psikologi positif. Namun hanya seperti ya, mohon maaf, ini hanya seperti tahapan-tahapan yang memang harus dilaksanakan sebagai seorang pendidik gitu. Nah, lebih lanjut lagi, di sini saya mengajak bagaimana Bapak Ibu bisa menerapkan kelima elemen-elemen utama dari psikologi positif ini, sehingga langkah-langkah yang sudah Bapak Ibu buat dalam modul ajar yang harus dilaksanakan runtutannya dari tahap pembukaan sampai tahap akhir, misalnya begitu, pelaksanaan pembelajarannya itu bisa memang betul-betul 100% bisa dilaksanakan dan dampaknya itu bisa dirasakan langsung oleh peserta didik, begitu. Jadi kalau misalnya ditanya apakah saya sudah melaksanakan psikologi positif sehari-hari, sudah Bapak Ibu, sudah diterapkan sehari-hari, sehingga Bapak Ibu bisa sampai saat ini menikmati kebahagiaan menjadi seorang guru, bersyukur dan optimisme dan seterusnya. Namun Bapak Ibu perlu bagaimana bisa menularkan psikologi positif ini kepada siswa dengan menerapkan ke 5 elemen utama ini tadi. Itu Pak Sanuri. Kalau secara apa namanya ya, secara konkret justru Bapak Ibu sudah menerapkannya, begitu Pak Sanuri. Monggo gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Sanuri. Ini kita rasa sudah cukup ini Pak Ilham, karena sudah tidak ada pertanyaan ini ya. Pak. Mungkin ini antara sudah jelas semua atau masih ada yang bingung. Nah, ini masih juga belum terdeteksi ini. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang masih kurang jelas, nanti Pak Oni akan share hasil rekaman ini nanti malam, bisa dengarkan berulang-ulang sampai paham poin-poin yang disampaikan oleh Pak Sanuri setelah tertangkap esensi dan materinya. Kita praktekkan nanti, sehingga nanti akan bermanfaat pertemuan kita, webinar kita ini, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga juga memberi keberkahan. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan acara yang ketiga ya, yaitu sesi pemotretan ini. Karena foto itu nanti akan dipergunakan untuk bukti bahwa Bapak Ibu telah mengikuti webinar ini. Monggo Pak Oni dan Bapak Ibu bisa on cam semuanya yang selama tadi itu masih dimatikan. Terima kasih Pak Bambang. Monggo Bapak Ibu on cam.
Monggo, Bu Solihah ini kayaknya belum. Solihah, Pak Supriyadi, Bu Dian, Bu Indun, wajahnya kurang ke tengah dikit, Bu. Kelihatan ujungnya doang. Bu Sudiarti juga belum kelihatan. Bu Kusnum, Pak Agustinus. Bentar, sedikit lagi. Sampun Pak Bambang. Oke, terima kasih Pak Oni. Demikian Bapak Ibu sekalian, BRI pada siang hari ini telah menyelenggarakan sebuah webinar yang sangat menarik ya. Kalau biasanya selama ini kita mempelajari tentang IT ataupun pembuatan bahan ajar, tapi ada basis sebagai guru yang tidak boleh dilupakan itu yaitu tentang psikologi, karena yang kita hadapi adalah seorang murid. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ilham ini benar-benar merefresh pada kita semua yang berprofesi sebagai guru dan nantinya akan bisa menyelesaikan persoalan dan mengarahkan murid-murid secara baik dan benar sesuai dengan psikologi positif anak. Terima kasih Pak Ilham Khairi Siregar yang telah menyampaikan materinya untuk kita semua. Semoga benar-benar bermanfaat dan memberikan ilmu yang berkah. Ya, terima kasih Pak Bambang, terima kasih Dan Bapak Ibu Bapak semuanya. Ibu, kami atas nama panitia, saya ada Pak Oni, ada Pak Edi, dan teman-teman yang lain. Apabila dalam penyelenggaraan ini dirasa masih ada yang kurang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti dilanjutkan dengan pengisian daftar isi dan nanti bisa langsung download sertifikat yang akan dibagi oleh Pak Edi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.